Perkenalkan, saya Kholik Probani. Di sini saya sebagai Ketua Kelompok Taruna Tani Desa Gentungan yang beralamat di Dusun Ngampel, Desa Gentungan, Kecamatan Mojokedang, Kabupaten Karanganyar. Taruna Tani Gentungan itu adalah suatu wadah, suatu kelompok untuk mewadahi teman-teman petani muda atau petani milenial yang ada di Desa Gentungan ini, supaya teman-teman tidak malu menjadi petani dan bisa saling sharing di dalam wadah atau kelompok Taruna Tani Desa Gentungan itu sendiri. Awal mula berdirinya Taruna Tani atau kelompok Taruna Tani Desa Gentungan, kita melihat di wilayah khususnya di desa kami, Desa Gentungan ini banyak sekali petani-petani yang sudah usia lanjut, sudah tua. Di situ kita dan teman-teman mempunyai ide atau gagasan gimana agar pertanian khususnya di Desa Gentungan ini tidak punah ataupun tidak ada regenerasi lah. Makanya kita ngumpul sama teman-teman terus mendirikan kelompok Taruna Tani untuk menjaring petani-petani muda yang ada di desa ini supaya pertanian di Desa Gentungan ini tidak berhenti di sini ataupun tidak punah. Setelah berdirinya Taruna Tani, kelompok Taruna Tani Desa Gentungan, ternyata berdatangan teman-teman pemuda, petani muda itu berdatangan untuk bergabung. Mereka menunjukkan diri bahwa mereka juga ternyata juga petani milenial di Desa Gentungan ini yang sudah tercover, yang sudah masuk di Taruna Tani sendiri ada 26 anggota. Ada yang wanita, juga ada yang laki-laki. Di Desa Gentungan sendiri sudah termasuk terkenal dengan produk organik, beras organik. Di Desa Gentungan sendiri sudah ada kelompok tani, yaitu Tani Mulyo 1 yang berdiri sejak 2009. Di situ kita bertani organik. Kita mendapat sertifikasi sekitar 2011 sampai sekarang masih bersertifikasi. Jadi di Desa Gentungan ini dari Tani Mulyo 1 yang sudah tersertifikasi lahannya 22 hektar, sedangkan di Tani Mulyo 5 itu 7 hektar. Jadi yang di Desa Gentungan ini yang sudah tersertifikasi organik itu 29,5 hektar, sedangkan yang 50 hektar lagi itu masih dalam proses sertifikasi, belum lolos. Nah, makanya di Desa Gentungan sendiri ini sudah terkenal dengan produk-produk organik, apalagi dengan beras merah organik, beras hitam organik, beras putih. Di sini konsumen ataupun penggemar beras organik bahkan banyak yang langsung ke lahan. Biasanya ada beberapa yang kurang percaya ataupun tidak percaya, makanya konsumen ataupun pencinta organik mereka datang ke Tani Mulyo 1 ataupun Desa Gentungan untuk melihat langsung proses di mana bertani secara organik dari awal sampai akhir semua dilakukan di Desa Gentungan ini. Ya, untuk kegiatan Taruna Tani berproduksi dari hulu ke hilir. Jadi kita juga memproduksi pertanian dari beras ataupun sayur mayur, hortikultura. Kita juga memproduksi pupuk organik untuk menyediakan petani-petani khususnya yang ada di Gentungan sendiri. Kita juga ke pemasaran. Jadi kita hasil pertanian dari petani-petani Desa Gentungan ini kita mencoba untuk memasarkan langsung ke konsumen, untuk memotong rantai jual beli. Tidak harus ke tengkulak, tapi kita tim pemasaran dari Taruna Tani sendiri mencoba menerobos langsung ke konsumen. Di situ ada keuntungan tersendiri antara petani sama kita tim Taruna Tani, itu ada selisih harga yang lumayan. Bahkan di Desa Gentungan juga sudah ada cabai, sayur mayur ataupun hortikultura. Bahkan buah-buahan sudah mulai masuk seperti jambu kristal, seperti jeruk sama alpukat. Itu di Desa Gentungan sudah ada produk buah-buahan organik. Alhamdulillah di Desa Gentungan sendiri untuk bertani organik kita terdukung dari terutama di saluran irigasi, saluran air. Kita untuk pengairan di lahan pertanian organik kita langsung dari lereng Gunung Lawu. Jadi untuk aliran irigasi ini sedikit sekali terkontaminasi sama
limbah-limbah ataupun yang ada di pemukiman warga. Jadi itu untuk salah satu pendukung berorganik. Selain melimpahnya pupuk-pupuk kandang dari warga, kita juga didukung dari irigasi. Masyarakat di sini tuh tidak hanya mengandalkan di pertanian, mereka juga ada sampingan ke ternak, bekerja yang lain. Kalau ke lahan pertanian itu hanya saat musim-musim tertentu, musim tanam, musim panen, ataupun saat perawatan. Di sela-sela waktu itu, masyarakat sini meluangkan waktunya untuk ternak, mengolah pupuk tadi untuk menyiapkan pupuk yang akan digunakan selanjutnya. Untuk pupuk organik kita juga berproses sendiri, tidak mengandalkan dari siapapun ataupun beli dari manapun, karena kita mayoritas petani di Desa Gentungan ini hampir semua yang punya lahan pertanian itu mempunyai kotoran sapi ataupun kotoran ternak yang ada di rumah. Sedangkan kotoran itu sendiri tidak kita buang begitu saja, kita proses, kita olah fermentasi agar kotoran ternak kita yang mentah itu menjadi siap makan untuk tanaman kita di lahan. Jadi tidak kotoran mentah langsung dibawa ke lahan, kita olah di dalam kandang dulu sampai matang. Ketika sudah melalui tahap fermentasi, sekiranya sudah matang, baru kita bawa ke lahan. Nah, disitulah kita sangat diuntungkan, tidak tergantung dengan pupuk kimia yang mungkin di tahun 2022 sampai awal tahun 2023 ini yang sangat menjadi momok petani itu pupuk. Makanya di Gentungan sendiri hampir semua masyarakat petani yang di sini itu sudah hampir mengabaikan pupuk kimia. Kita hanya mengandalkan pupuk kandang karena kita sudah uji sendiri, juga sudah mengetahui hasilnya. Bahkan untuk yang sudah organik itu hasilnya juga tidak kalah dengan yang pakai pupuk kimia, bahkan bisa melebihi. Nah, disitulah masyarakat mulai tertarik mengolah pupuk organik, pupuk kotoran hewan yang ada di rumah untuk membawa ke lahan agar bisa menekan biaya pemupukan di lahan pertanian. Antara kenikmatannya, rasa teksturnya itu berbeda dengan yang organik sama non-organik. Sangat berbeda jauh. Ketika yang berbicara itu sudah konsumen sendiri. Ya, kalau untuk pemasaran beras organik di Tani Mulyo 1 atau Taruna Tani sendiri sudah sampai Surabaya, Jakarta sudah masuk, bahkan yang kecil ataupun yang kita main online itu sudah sampai ke manapun. Yang skala dari tim Taruna Tani juga ada pemasaran, itu mainnya di Shopee, itu alhamdulillah sudah menjangkau berbagai wilayah. Kami sebagai petani yang sejak tahun 2009 menggeluti pertanian organik, dan waktu itu kami agak mungkin pesimis. Umur kelompok tani kami ini sudah tua-tua. Apa benar nanti ada yang melanjutkan atau yang meneruskan? Tapi alhamdulillah 1 tahun yang lalu Mas Kolik ya, sudah terbentuk Taruna Tani yang diketuai oleh Mas Kolik Robani sendiri atas inisiatif dari kampus UNS yang kebetulan di sini menjadi kampus merdekanya UNS. Ini kami sebagai orang tua merasa bangga. Kenapa? Ternyata anak muda ketika kita jelasin tentang dunia pertanian, kemudian mencoba, alhamdulillah bisa nyambung dan mempraktekkan. Ini anggota Taruna Tani ini sudah ada 26. Ini ahli dalam bidang pertanian. Jadi saya bangga, makanya ini tentunya monggo yang di lain tempat anak muda bangkit untuk mengembangkan pertanian Indonesia. Untuk dukungan tentunya kami yang tua ini sudah menyediakan pendopo atau rumah limas untuk pembelajaran anak-anak muda. Kemudian kami memfasilitasi alat-alat produksi pupuk, ada granul, ada pengemasan dan lain sebagainya. Pak Lurah Gentungan juga menawarkan pelunggohnya atau tanah kasnya untuk bagaimana ini digarap anak-anak muda, untuk ditanami bersama, untuk belajar bersama. Akhirnya anak-anak muda itu bangkit menjadi tuan di rumahnya sendiri untuk memperbaiki pertanian kita.
Untuk ke depan tentunya kami mengharap di Gentungan ini ada agroedukasi wisata. Anak-anak muda ini nanti yang secara di lapang juga budidaya, tapi bagaimana anak-anak muda nanti juga menjual ke konsumen secara langsung, dan yang lainnya bagaimana konsumennya di kota ini datang ke desa sambil wisata. Kami membangun edukasi wisata dan ini sudah proses, ya, sudah proses menyambungkan orang kota datang ke desa. Bertani itu enak, bertani itu menyenangkan, bertani itu tidak membosankan. Dibanding kita bekerja di sana, di sini, mending kita mengolah lahan. Apalagi lahan orang tua kita, jangan sampai lahan-lahan orang tua kita itu jatuh ke tangan orang-orang yang salah. Dalam arti dijual begitu saja, sangat disayangkan. Mari kita pemuda Indonesia, jangan berhenti di sini. Mari giat bertani, nggak tani, nggak yoi, bertani, no minder, no baper. Anak muda, mari kita kembali ke pertanian. Capek sih ikut orang lain yang tentunya kita terganggu waktunya, nggak bebas seperti seorang petani. Walaupun mungkin petani dianggap ya kurang keren, tapi untuk rezeki tidak harus kaya lah. Tapi bagaimana bisa bahagia, bisa bangga, bisa membantu orang tua. Dan ketika bertani ini tidak hanya hasil padi, ada ternak, ada perkebunan, ada semuanya. Jadi ayo kembali ke kampung, ayo dibangun Indonesia dari pinggiran. Karena apa? Obor di Monas itu tidak bisa menerangi Nusantara. Tapi lilin-lilin di desa ini akan menjadikan terangnya Indonesia. Dan semua harus mencintai pertanian walaupun bukan seorang petani.